Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari lembar karakter di volume 14 yang sebelumnya membahas karakter dari Lucifer. Dan untuk di video kali ini gue akan mengupas sedetail mungkin dari karakter Sa Endorcus Fashion atau Platinum Dragonlord, dari latar belakang, rasial atau job class dan kemampuan dan kekuatan. Jika perlu perkiraan level dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh fans Overlord. Oke, dengan begitu mari kita bahas topik kali ini. Latar belakang Platinum Dragonlord yang sebenarnya memiliki nama asli yaitu Sa Endorcus Fashion, yang pertama kali diperlihatkan di anime season 2 episode 1. Dan dia merupakan putra dari Dragon Emperor dan termasuk dari 5 dewan Council State. Dan tentunya termasuk ras naga yang hingga saat ini masih hidup. Sebagian besar rasnya telah diburu dan dibunuh oleh 8 raja keserakan dalam pertempuran besar 500 tahun yang lalu. Dan Sa juga termasuk dari member 13 pahlawan yang terbentuk 200 tahun yang lalu untuk melawan Demon God. Hanya saja tidak dalam bentuk naganya, tetapi dengan mengendalikan armor dari jarak jauh. Dan dialah yang memberikan item Yggdrasil peninggalan 8 raja keserakan untuk diberikan ke 13 pahlawan untuk melawan Demon God. Salah satunya seperti item Power Suit yang dipakai oleh Azut saat ini. Dan hal ini karena Sa memiliki akses penuh dari Guild Base 8 Raja Keserakan. Sebab saat ini Sa bertugas menjaga Guild Base tersebut. Dan setidaknya Sa dengan mengendalikan armornya pernah menghadapi Saltyr ketika berpatroli dan ketika menghadapi Pandoractor yang menyamar sebagai Ainz. Nah, di bagian ini gue sekarang akan menjawab pertanyaan bagaimana Platinum Dragonlord atau True Dragonlord lainnya bisa membunuh player Yggdrasil. Sa Endorcus Fashion termasuk tipe dari naga terkuat yaitu True Dragonlord, yang dimana ras naga yang bisa menguasai World Magic. Dia dulu pernah membunuh player Yggdrasil yaitu 8 raja keserakan. Dan seperti dikatakan oleh Sa di web novel bab 87, dikatakan bahwa mereka menyerang satu player Yggdrasil dengan banyak Dragonlord, yang artinya ras naga mainnya keroyokan hanya untuk membunuh satu player saja. Tetapi dari mereka banyak yang mati. Dan 8 raja keserakan memiliki sihir yang bisa membuatnya bisa hidup kembali. So, meskipun Sa membunuh player Yggdrasil yaitu 8 raja keserakan, mereka masih bisa hidup kembali. Dan salah satu alasan mengapa 8 raja keserakan bisa mati, itu karena bukan dibasmi ras naga, tetapi mereka saling bunuh menggunakan gold weapon mereka. Meskipun gua rasa masih ada suatu hal yang disembunyikan atau belum dikatakan oleh Sa terkait kematian 8 raja keserakan sepenuhnya. Oke, tadi itu cara Sa membunuh player. Sekarang lanjut penjelasan lagi. Dan juga Sa memiliki sifat yang lembut dan murah hati. Dan hal inilah yang membuat Sa bisa bekerja sama dengan siapapun meskipun berbeda ras, asalkan memiliki tujuan yang sama. Dan bahkan Sa juga berteman dengan player Yggdrasil yang muncul 200 tahun yang lalu, yang saat itu menjadi komandan dari 13 pahlawan. Dan bahkan, Sa juga meminjamkan gold weapon 8 raja keserakan untuk melawan Demon God. Dan meskipun Sa memiliki sifat yang baik, dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar dan akan selalu mendahulukan hal yang lebih besar terlebih dahulu. Dan dia juga memiliki tekad untuk mengorbankan nyawa sebanyak yang diperlukan. Ini termasuk sifat dari Sa yang juga pernah ditunjukkan di volume 14. Yang dimana Sa berniat membunuh Azut jika perlu, dan mengambil Power Suit tersebut yang nantinya akan diberikan ke orang yang lebih mampu. Tetapi hal ini masih dipikirkan lagi oleh Sa. Dia juga pernah bekerja sama dengan kelompok Dragonlord tertentu di masa lalu, karena tujuan mereka itu sama. Tetapi saat ini tidak terjadi lagi, hubungan mereka telah melemah. Tetapi Sa memiliki banyak markas dan sudah bereksperimen dengan pembentukan organisasi di seluruh dunia. Argan Council State itu sendiri merupakan bagian dari eksperimen yang lebih besar. Mungkin maksud kerjasama di masa lalu ini terkait kerjasama untuk mengalahkan 8 raja keserakan. Dan karena 8 raja keserakan sudah mati, maka hubungan mereka para True Dragonlord sudah melemah. Dan juga sejauh ini Sa memiliki 2 markas. Yang pertama di Argan Council State, yang saat ini merupakan kerajaan ras Dimuman terkuat. Yang kedua adalah Eryuenthiu, yang berada di kota selatan, yang merupakan daerah kekuasaan 8 raja keserakan 500 tahun yang lalu. Dan Sa saat ini berdiam diri di Guild Base 8 Raja Keserakan.
Kekuasaannya berada pada puncaknya ketika berada di timur, di wilayah yang dikelola oleh orang-orang kepercayaan Dragonlord. Jika kau ingin bertarung dengan sah, maka medan perangnya haruslah di timur. Gue udah cek peta dunia baru. Seharusnya Arglan Kosselstad itu mengarah ke bagian atas atau utara sedikit ke barat, dan Eriwentio itu di selatan. Dan jika seandainya kompas dunia yang mengacu dunia baru itu sama dengan di dunia nyata, maka untuk bagian timur di peta dunia baru saat ini tidak mengacu ke dua tempat tersebut. Tetapi jika arah kompas barat dan timur terbalik, maka yang dimaksud wilayah timur tersebut adalah Arglan Kosselstad. Tetapi jika dimaksud itu bukan dua negara tersebut, artinya Sa juga memiliki markas berbeda. Dan jika kalian melihat peta dunia baru, untuk bagian timur ada juga, yaitu City-State Alliance, yang merupakan negara ras demi-human selain Arglan Kosselstad, yang sebelumnya pernah disinggung di Intermission volume 14. Dan jika bukan City-State Alliance, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu sebuah negara di sisi benua yang belum ditunjukkan di peta dunia baru. Next, job atau pekerjaan. Di lembar karakter di volume 14 dikatakan tidak dikonfirmasi karena dia memiliki banyak pekerjaan. Setidaknya gua tahu 3 pekerjaan Sa saat ini. Dan yang dimaksud job itu bukan job class, melainkan pekerjaan. Untuk job pertama, yaitu pelindung dunia baru. Lindungi dunia baru dari niat jahat, player Yggdrasil, atau monster yang bisa membuat ancaman dunia baru seperti Demon Guards. Yang kedua, menjaga Guild Base 8 Raja Keserakahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga item warisan 8 Raja Keserakahan agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, menjadi dewan di Arglan Kosselstad. Dan untuk tempat tinggal, tidak dikonfirmasi, karena dia tidak memiliki tempat tinggal permanen. Sejauh ini hanya diketahui 2, yaitu di Kosselstad dan Eriwentio. Untuk ulang tahun, Night of the Falling Star, dan hobinya adalah mengamati dunia. Next, pembahasan job class. Untuk job class yang dimiliki Sa ada 4, dan untuk levelnya masih tanda tanya, atau belum diketahui ataupun dikonfirmasi. Dan jika mengacu di game Yggdrasil, masing-masing level rasial atau job class dibatasi hingga level 15. Untuk job class yang pertama yaitu Primitive Caster. Ini gua rasa lebih mengacu seperti game Yggdrasil, yaitu Magic Caster. Hanya saja ada kata mengacu ke primitif, yang kemungkinannya ada kaitannya dengan skill primitif atau kuno, yang tidak lain adalah Wild Magic. Dan jika mengacu lembar karakter dari Cruel Elim, juga ada kata primitifnya, dan dia juga bisa Wild Magic. Yang kedua, World Connector. Kelas ini masih tanda tanya, tapi menurut gue ini ada kaitannya dengan Wild Magic yang seperti terhubung dengan item kelas dunia dari game Yggdrasil, yang sama-sama memiliki perlindungan dunia. Yang ketiga, Overearth Dragon atau Dragonlord. Untuk kelas ini seharusnya mengacu ke ras naga yang sudah benar-benar bisa menguasai Wild Magic, atau biasa disebut saat ini True Dragonlord. Karena ada juga ras naga yang mengaku Dragonlord, padahal belum bisa Wild Magic, dan hanya bisa Magic Yggdrasil. Dan untuk job class terakhir adalah Soul Adorer. Gue coba terjemahin pakai Google Translate, jadinya pemuja jiwa. Dan tentunya ini berlawanan dengan salah satu job class Cruel Elim, yaitu Soul Blasphemer atau penghujat jiwa. Memang benar, Sa termasuk ras naga yang bisa menguasai Wild Magic. Dan seperti dikatakan oleh Ratu Dragonic Kingdom, berbeda dengan Magic Yggdrasil yang menggunakan mana, tetapi Wild Magic menggunakan jiwa. Dan berbeda dengan Sa, Cruel Elim mempelajari Wild Magic dan juga Magic Yggdrasil. Dan mungkin saja dua job class tersebut saling bertolak belakang. Next, rasial. Untuk di lembar karakter belum dibuatkan list rasialnya. Tetapi jika mengacu seperti lembar karakter dari Cruel Elim yang sama-sama True Dragonlord, maka rasial umum yang dimiliki ras naga masih bisa diperkirakan. Beberapa rasialnya yaitu Dragonoling, Young, Adult, Older, Elder, dan Ancient. Dan jika kalian perhatikan rasial tersebut, lebih mengacu seperti pertumbuhan dari suatu ras naga, dari yang paling muda hingga paling kuno. So, dari kesimpulan tersebut, secara tidak langsung, ras naga semakin bertambahnya usia akan menjadi kuat, karena akan bertambahnya level.
Next, kira-kira berapa perkiraan level dari Sa Indorkus Fashion atau Platinum Dragonlord? Untuk perkiraan level dari Sa menurut gua itu adalah level 90 lebih. Dari perkiraan level tersebut, gua akan membandingkan dari data rasial dan job class yang dimiliki oleh Kuru Elim dan kalkulasi perhitungan seimbang. Untuk Kuru Elim mempunyai 6 job class dan dengan total level keseluruhan adalah 44. Dan untuk Sa memiliki 4 job class. Jika kita buatkan perkiraan job class dari Sa itu maksimal di level 10, maka total level dari kelas yang dimiliki oleh Sa adalah 40 level. Dan itu hanya selisih 4 level dari total job class yang dimiliki oleh Kuru Elim. Selanjutnya kita membahas dengan rasial level. Untuk Kuru Elim memiliki 7 tingkatan rasial, dan total level rasial adalah 51. Dan karena Sa belum ditunjukkan tingkat rasialnya, kita ambil perkiraan dari rasial umum yang dimiliki oleh ras naga yang tadi udah gua sebutin. Dan totalnya itu 6 tingkatan. Maka, jika mengacu dari game Yggdrasil atau lembah karakter di light novelnya, total level keseluruhan dari sebuah karakter adalah rasial level ditambah dengan job class. Itu berlaku bagi ras heteromorphic. Maka total level perkiraan dari Sa adalah level 90 untuk saat ini. So, dari perkiraan tadi dari level mereka, Kuru Elim lebih tinggi 5 level dari Sa, karena Kuru Elim berlevel 95. Hanya saja perkiraan level tersebut bisa berubah jika list rasial yang dimiliki oleh Sa berbeda levelnya dari Kuru Elim, atau tidak, Sa memiliki rasial yang berbeda dari lainnya. Dan jika total masing-masing job class yang dimiliki oleh Sa itu bukan level 10, melainkan level 15. Maka bisa saja level dari Sa bisa saja 95 atau bahkan bisa saja lebih. Next, kemampuan dan kekuatan. Untuk saat ini, belum diketahui sepenuhnya kemampuan dari Sa. Kita hanya bisa mengira beberapa kemampuan yang dikeluarkan saat mengendalikan armor. Jadi belum diketahui mantra atau skill apa yang dimiliki oleh Sa secara keseluruhan. Tetapi setidaknya baru seperti Cloud of the Light, World Isolating Barrier, dan World Teleportation, dan Ultimate Sword Platinum Dragonlord. Dan gua akan sedikit menjawab pertanyaan, apakah Sa bisa mengalahkan Ainz? Dan jika kalian ingat di volume 14, saat pertemuan Azut dan Riku Aegenia, disitu dijelaskan jika Sa merupakan musuh alami bagi Ainz, dan bahkan merasa mampu bisa mengalahkan Ainz dalam bentuk naganya. Hal ini dikarenakan dia menguasai wild magic yang berbasis elemen suci atau holy element untuk melawan atau membunuh ras bertipe undead. Dan gua rasa Sa atau Platinum Dragonlord sudah terlalu percaya diri saat ini karena merasa bisa mengalahkan Ainz. Seharusnya dia masih ingat yang dilakukan 500 tahun yang lalu, jika untuk membunuh satu player saja harus menyerang dengan banyak True Dragonlord. Atau jangan-jangan dia sudah merasa kuat karena memiliki segala item warisan lapar Raja Keserakahan, so merasa mampu menghadapi Ainz. Dan nampaknya rasa percaya diri tersebut dikarenakan saat dia melawan Pandora Actor, di saat itu tidak membawa item kelas dunia. Jadi Sa merasa Ainz bukanlah sebuah ancaman. Tentunya persepsi ini akan sepenuhnya berubah jika Ainz menghadapi Sa dengan membawa item kelas dunia, karena seharusnya segala serangan dari wild magic tidak akan berefek ke Ainz. Hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Kuru Elim ketika menggunakan Soulbreaker serangan seperti Longinus, tetapi tidak efek sama sekali ke Ainz. Meskipun Ainz tidak bisa menggunakan item kelas dunia ketika menghadapi Sa, tetapi beberapa serangan dari magic Yggdrasil maupun skill yang dimiliki oleh Ainz seharusnya beberapa bisa melukai Platinum Dragonlord. Jadi seharusnya pada akhirnya yang akan mati tidak lain adalah Platinum Dragonlord. Skenario ini jika Sa melawan Ainz dalam mode PvP dan tidak dibantu oleh True Dragonlord lainnya ataupun mantan dari 13 pahlawan, atau menggunakan item Yggdrasil. Dan nampaknya Sa juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu item menggunakan wild magic-nya. Menurut gua itu cukup keren, apalagi bisa dikendalikan jarak jauh. Dan bahkan armor tersebut juga bisa mengeluarkan kemampuan dari wild magic, tetapi dengan biaya HP sebagai aktivasinya. Dan selain itu juga,
Dia bisa menciptakan item dari Wild Magic seperti cincin yang pernah dipakai oleh Klim, yang jika kemampuannya diaktifkan bisa meningkatkan kekuatan atau level penggunanya. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan terkait kekuatan dari True Dragon Lord atau Platinum Dragon Lord, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.